Shalom, perkenalkan nama saya Michelle Keisha Shalom Asa dari kelas A3 Keperawatan semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian caring dan aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia keperawatan. Tugas akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1 dengan dosen Nurse Fandri Kalo Eskep MKes. Di era globalisasi ini, segala bidang kehidupan sedang mengalami perkembangan bahkan kemajuan. Salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan tidak hanya sarana dan prasarana yang mengalami kemajuan, tetapi juga profesionalisme dari tenaga kesehatan. Lingkungan kesehatan seperti rumah sakit, perawat akan berhadapan dengan klien dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perawat harus terus meningkatkan profesionalis, yaitu meningkatkan perilaku caring. Caring bukan semata-mata perilaku. Caring adalah cara yang memiliki makna dan memotivasi. Tindakan caring juga didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien. Pengertian caring secara umum. Secara bahasa, istilah caring diartikan sebagai tindakan kepedulian. Caring secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain. Pengawasan dengan waspada serta sesuatu perasaan empati pada orang lain dan perasaan cinta atau menyayangi. Pengertian caring berbeda dengan care. Care adalah fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan, perilaku kepada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Sedangkan caring adalah tindakan nyata dari care yang menunjukkan sesuatu rasa kepedulian. Aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari dan praktek keperawatan. Watson tahun 1979 menekankan bahwa proses keperawatan memiliki langkah-langkah yang sama dengan proses riset ilmiah, karena kedua proses tersebut mencoba untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Lebih lanjut, Watson menggambarkan kedua proses tersebut sebagai berikut. Caring menurut Watson 1979 ada 10 faktor dalam unsur-unsur kreatif, yaitu nilai-nilai humanistik, altruistik, menambahkan semangat dan harapan, menumbuhkan kepekaan terhadap diri dan orang lain, menyeimbangkan sikap, saling tolong-menolong, mendorong dan menerima pengalaman ataupun perasaan baik atau buruk, mampu memecahkan masalah dan mandiri dalam pengambilan keputusan, prinsip mengajar, mendorong, melindungi, dan memperbaiki kondisi baik fisik, mental, sosiokultural, dan spiritual, memenuhi kebutuhan dasar. Aplikasi caring menurut Jane Watson dalam kehidupan. Yang pertama, menerapkan perilaku yang penuh kasih sayang dan kebaikan dan ketenangan dalam konsep kesadaran terhadap caring. 2. Hadir dengan sepenuhnya dan mewujudkan dan mempertahankan sistem kepercayaan yang dalam dan dunia kehidupan subjektif dari dirinya dan orang yang dirawat. 3. Memberikan perhatian terhadap praktek spiritual dan transpersonal diri orang lain melebihi ego dirinya. 4. Mengembangkan dan mempertahankan suatu hubungan caring yang sebenarnya, yang saling bantu dan saling percaya. 5. Hadir untuk menampung dan mendukung ekspresi perasaan positif dan negatif sebagai suatu hubungan dengan semangat yang dalam dari diri sendiri dan orang yang dirawat. 6. Menggunakan diri sendiri dan semua cara yang diketahui secara kreatif sebagai bagian dari proses caring untuk terlibat dalam penerapan caring healing yang artistik.
7. Terlibat dalam pengalaman belajar mengajar yang sebenarnya dan mengakui kebutuhan diri orang lain dan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain. 8. Menciptakan lingkungan healing pada seluruh tingkatan, baik fisik maupun non-fisik. Lingkungan yang kompleks dari energi dan kesadaran yang memiliki keholistikan, keindahan, kenyamanan, martabat, dan kedamaian. 9. Membantu terpenuhinya kebutuhan dasar dengan kesadaran caring yang perlu memberikan human care yang memunculkan penyesuaian jiwa, raga, dan pikiran, keholistikan, dan kesatuan diri dalam seluruh aspek care dengan melibatkan jiwa dan keberadaan secara spiritual. 10. Menelaah dan menghargai misteri spiritual dan dimensi eksistensial dari kehidupan dan kematian seseorang bagi diri sendiri dan orang yang dirawat. Watson merumuskan 3 faktor kreatif yang menjadi filosofi dasar dari konsep caring. 3 faktor kreatif tersebut adalah pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik, memberikan harapan dan kepercayaan, serta menumbuhkan sensitivitas terhadap diri sendiri dan orang lain. Saat perawat berurusan dengan kesehatan dan praktiknya, kemampuan mereka dalam pelayanan semakin berkembang. Adapun aplikasi konsep caring dalam kehidupan sehari-hari dan praktik keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran. Kehadiran adalah salah satu pertemuan antara seseorang dengan seseorang lainnya yang merupakan sarana untuk mendekatkan diri dan menyampaikan manfaat caring. Yang kedua, sentuhan. Sentuhan akan membawa perawat dan klien ke dalam suatu hubungan. Sentuhan dapat berupa kontak dan non-kontak. Perawat menggunakan sentuhan berorientasi tugas saat melaksanakan tugas dan prosedur. Perlakuan yang ramah dan cekatan ketika melaksanakan prosedur keperawatan akan memberikan rasa aman. Sentuhan caring adalah suatu bentuk komunikasi non-verbal yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan klien, meningkatkan harga diri dan memperbaiki orientasi tentang kenyataan, memberikan perhatian dan dukungan, memegang tangan klien, memberikan pijatan ke punggung klien, menempatkan klien dengan hati-hati atau ikut serta dalam pembicaraan. Sentuhan perlindungan adalah suatu bentuk sentuhan yang digunakan untuk melindungi perawat dan klien. Contoh dari sentuhan perlindungan adalah mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara menjaga dan meningkatkan klien agar tidak terjatuh. Sentuhan dapat menimbulkan berbagai pesan. Oleh karena itu, harus digunakan secara bijaksana. 3. Mendengarkan. Mendengarkan merupakan kunci, sebab hal ini menunjukkan perhatian penuh terhadap ketertarikan perawat. Mendengarkan termasuk mengerti apa yang klien katakan. Dengan memahami dan mengerti maksud klien, memberikan respon baik terhadap lawan bicaranya. Mengerti maksud dari apa yang klien bicarakan akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. 4. Memahami klien. Memahami klien berarti perawat menghindari asumsi, fokus pada klien dan ikut serta dalam hubungan caring dengan klien yang memberikan informasi dan petunjuk untuk dapat berpikir kritis dan memberikan penilaian klinis. Memahami klien sebagai inti suatu proses digunakan oleh perawat dalam membuat keputusan klinis. Dengan membangun hubungan caring akan membantu perawat lebih mengenal klien sebagai individu yang unik dan memilih terapi keperawatan yang paling sesuai dan efektif. 5.
5. Caring dalam spiritual. Sehat spiritual terjadi ketika individu menemukan keseimbangan antara nilai-nilai dalam kehidupannya, tujuan dan kepercayaan dirinya dengan orang lain. Penelitian-penelitian menunjukkan hubungan antara jiwa, daya pikir, dan tubuh. Kepercayaan dan harapan individu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang. Dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit, pelayan spiritual merupakan konsep dari pelayanan integral keperawatan. Manusia sebagai individu pada dasarnya adalah manusia yang religius. Pelayan spiritual meliputi pendampingan terhadap seseorang atau pasien dalam mencapai atau mempertahankan suatu relasi yang harmonis dengan Tuhan. Sentuhan terhadap pengalaman pasien tentang relasinya dengan Tuhan sangat berguna untuk menemukan makna hidup dan melihat masa depan dengan tenang. Dalam relasi dengan pasien, perawat dapat menjadi lebih menyadari nilai budaya dan spiritualnya sendiri melalui aktivitas klarifikasi nilai budaya proses relasi tersebut. Interaksi nilai budaya yang terjadi dalam proses perawat dapat mempengaruhi hasil akhir dalam proses perawatan terhadap pasien. 6. Perawatan keluarga. Keluarga merupakan sumber daya penting keberhasilan intervensi keperawatan. Sering bergantung pada keinginan keluarga untuk berbagai informasi dengan perawat dan untuk menyampaikan, tetapi yang dianjurkan menjamin kesehatan klien dan membantu keluarga untuk aktif dalam proses penyembuhan klien. Merupakan tugas penting anggota keluarga menunjukkan perawatan keluarga dan perhatian pada klien, membuat suatu keterbukaan yang kemudian dapat membentuk hubungan dengan keluarga. Hai para generasi bangsa, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Prodi keperawatan juga sangat dibutuhkan di setiap negara, bahkan Indonesia. Mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, butuh banyak tenaga medis. Nah, untuk itu, para generasi bangsa, mari kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 dan memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya ialah Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B, jadi jangan ragu untuk menjadi perawat profesional. Untuk pendaftarannya dapat diakses di website resmi UNPI. Caranya gampang, daftar dari rumah aja dengan mengakses langsung website di www.unpimanado.ac.id. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.